Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Heni Trianingsih, MA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rosidatul Komariah dengan NIM 203 830 220 38 dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan menyampaikan orasi tentang pendidikan di masa kini. Bagaimana pendidikan di masa kini dan seperti apa pendidikan di masa kini. Pendidikan. Apakah pendidikan itu dan seberapa pentingkah pendidikan itu? Memang benar kata pepatah bahwa pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Sadar atau tidak, percaya atau tidak, peduli atau acuh, pendidikan sudah mendarah daging bagi kehidupan manusia di zaman global dengan persoalan yang semakin kompleks. Telah menjadi tonggak yang sangat vital bila diajukan demi kemajuan suatu bangsa. Dapat kita bayangkan apa jadinya kita tanpa pendidikan. Bagaimana bangsa itu akan tumbuh dan berdiri di tengah menderanya masalah global yang akhir-akhir ini terjadi. Menjadi bangsa yang tertindas, tentu tidak mau, bukan? Bang, ironis memang ketika kemewahan bagi sekolah-sekolah di kota besar diasosiasikan dengan SPP mahal, tenaga pengajar asing pun kelas internasional dengan fasilitas. Namun, fakta miris tentang pendidikan sudah terjadi di pelosok Indonesia. Bukan hanya isapan jempol belaka. Fakta yang membuat mata terbelalak di tengah gencarnya program wajib belajar. 9 tahun yang telah digombar-gombarkan pemerintah. Masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah dilatar belakangi dengan masalah mahalnya biaya pendidikan. Pupus sudah harapan anak bangsa harus berakhir dengan mengadu nasib dan peruntungan di ladang rizki yang seharusnya masih menjadi kewajiban orang tua. Di samping itu, untuk anak-anak yang telah putus sekolah, tidak ada sebuah pendidikan lebih lanjut maupun sebuah pelatihan untuk pembekalan mereka dalam dunia kerja. Di sisi lain, pemerintah telah melakukan program biaya operasional walaupun begitu, para orang tua tetap enggan menyekolahkan anak-anaknya. Sedangkan jenis pembiayaan di sekolah tidak hanya biaya operasional saja, melainkan ada biaya investasi. Biaya ini disebut untuk biaya pembangunan, berupa peningkatan sarana dan prasarana sekolah, seperti gedung, perbaikan, dan juga ada biaya individu, seperti biaya kegiatan non-akademik dan lainnya. Selain itu, bagi para orang tua yang kurang mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan, juga melatar belakangi mengapa anak-anak bangsa tidak dapat melanjutkan sekolah. Para orang tua lebih memilih agar anaknya membanting tulang daripada
harus melanjutkan sekolah. Karena menurut mereka, di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai untuk hidup dan kerja. Tidak bisa kita bayangkan bila setiap tahunnya kurang lebih 1 juta anak Indonesia harus putus sekolah hanya karena masalah biaya. Padahal setiap anak berhak memiliki pijakan yang kuat dalam membangun potensi diri lewat pendidikan. Bagaimana bangsa ini bisa maju jika para penerus bangsa tidak menganyam pendidikan? Oleh karena itu, harus membuat pendidikan Indonesia lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang dengan semua negara di dunia sesuai era globalisasi saat ini. Karena kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari banyaknya sumber daya alam. Akan tetapi, kembali kepada bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Sebab manusia yang berkualitas akan mampu membawa bangsanya menuju tempat yang terhormat dalam persaingan global. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi satu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, inteligensi, dan skill. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal, maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang internasional. Karena pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Tapi hingga detik ini, apakah visi misi kehidupan di dunia pertiwi ini telah terrealisasi? Tidak, pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lihat, berapa banyak anak-anak di luar sana yang tak mampu menganyam bangku sekolah karena mahalnya biaya. Dari orasi di atas, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk kesuksesan, di mana pada tahun 2000-an pendidikan sangat dibutuhkan karena banyaknya masyarakat yang hidup glamor. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Jadi, anyamlah pendidikan semampu kalian. Karena pendidikan yang akan membimbing kalian menuju kesuksesan kalian. Dan saya juga bisa menyimpulkan bahwa mahalnya biaya pendidikan jangan dijadikan hambatan untuk mengenyam pendidikan. Karena mungkin tanpa pendidikan kita tak akan maju. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.